Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana imama wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita masih dapat diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana hari ini. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin beserta keluarganya, sahabatnya dan para kawan sekalian, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi manusia, sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim tentu saja ingin di dalam kehidupan kita ini berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim memiliki beberapa kewajiban yang harus ditunaikan agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, jika ingin hidup bersama Al-Quran, paling tidak ada beberapa kewajiban terhadap Al-Quran yang harus kita laksanakan. Bila kita simpulkan, paling tidak ada 5 kewajiban terhadap Al-Quran yang harus kita pahami dengan baik dan kita laksanakan secara sungguh-sungguh. Yang pertama, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengimani bahwa Al-Quran tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak kebenarannya dan terjamin keasliannya. Keimanan ini menjadikan kita tidak ragu sedikit pun akan kebenaran Al-Quran, apalagi beriman hanya kepada sebagian lalu mengkufurkan sebagian lagi. Di kalangan orang kafir memang ada upaya agar kaum muslimin ragu terhadap kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang terjamin keasliannya. Oleh karena itu, ada juga di antara muslim yang diperalat oleh mereka untuk menyelewengkan isi Al-Quran yang benar. Manakala kita telah beriman dengan sebenar-benarnya terhadap Al-Quran dengan segala konsekuensinya, maka kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki ciri takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yang artinya bahwa kitab Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ini disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3.
Kemudian kewajiban yang kedua yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran adalah mampu membaca dengan baik. Oleh karena itu, tidak pantas, bahkan sangat naif jika seorang muslim, apalagi muslim yang telah dewasa, tidak mampu membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk pedoman hidup kita. Bagaimana mungkin kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jika kita tidak bisa membacanya? Oleh karena itu, sebagai seorang muslim wajib untuk dapat belajar membaca Al-Quran ini. Di samping itu, apabila seorang muslim sudah bisa membaca dengan baik, maka dalam keadaan apapun hendaknya dia membacanya secara kontinu agar bisa melaksanakan isi daripada kandungan Al-Quran tersebut. Dan rumah orang yang ada di dalamnya membaca Al-Quran ini akan disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, salah satu maksud Rasulullah SAW adalah agar kita seorang muslim harus rajin membaca Al-Quran ini. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Akan tetapi karena banyak dari kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka tidak jarang di rumahnya malas mereka membaca Al-Quran. Bahkan juga di masjid-masjid tidak ada orang yang membaca Al-Quran. Jika sebelum waktu sholat tiba lalu terdengar ada yang membaca Al-Quran dari masjid-masjid, ternyata yang membaca Al-Quran bukanlah pengurus atau jamaah masjid, melainkan kaset tilawah Al-Quran yang diperdengarkan. Ini sangat luar biasa, memberikan kerugian kepada kita dan sangat naif sekali untuk kita lakukan. Selanjutnya, manakala Al-Quran sedang dibacakan, maka menjadi kewajiban orang yang ada di tempat itu untuk mendengarkannya dengan baik, sehingga dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Masyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban ketiga dari seorang muslim terhadap Al-Quran adalah memahaminya dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena salah satu fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk yang tidak mungkin bisa kita fungsikan sebagai petunjuk jika kita sendiri tidak memahaminya. Manakala kita mau hidup bersama Al-Quran, lalu kita pahami Al-Quran itu dengan baik, niscaya kita tidak akan mengikuti hawa nafsu setan. Dalam hubungan ini, kita dengarkan sebuah firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd yang berbunyi, "Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa la in tabata ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilmi malaka minallahi min wali wala waq." Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran dengan sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu ikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu pengetahuan, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, untuk memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya tentu saja kita harus melakukan kajian secara serius, baik sendiri maupun bersama-sama. Pendekatan memahami Al-Quran dapat kita lakukan dengan memahami istilah-istilah, tema-tema tertentu, kasus-kasus sejarah, serta berbagai macam hal yang berkaitan dengan bagaimana kita cara mentadaburinya.
Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah kita sebagai seorang muslim harus mengamalkan bahwa di dalam nilai-nilai Al-Quran ini menjadikan kita petunjuk yang benar, karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim tentu saja kita harus melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran ini. Kemudian kewajiban kita berikutnya adalah bahwa seorang muslim kita harus mampu mendakwahkan ajaran-ajaran tersebut. Kita harus dapat memasyarakatkan nilai-nilai Al-Quran ini. Hal ini harus kita laksanakan karena kita hidup bersama Al-Quran tidak mungkin dapat kita laksanakan seorang diri. Apalagi memang banyak ajaran Al-Quran yang pelaksanaannya harus bersama-sama. Memasyarakatkan atau mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara, baik dakwah dengan lisan, tulisan, isyarat, hingga kepada contoh langsung melalui pengamalan Al-Quran itu sendiri. Manakala nilai-nilai Al-Quran telah memasyarakat, maka jadilah kita masyarakat yang Qurani. Tentu saja akan mencapai keberuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Akhirnya kita berharap semoga kita sebagai seorang muslim dapat memasyarakatkan nilai-nilai Al-Quran ini sehingga orang-orang yang kita dakwahi, orang-orang yang kita ajak dapat melaksanakan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ini sehingga kita menjadi muslim yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya, dan kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.